Batu bara secara umum dipakai untuk dua keperluan, yakni batu bara dengan kalori tinggi dapat diproses menjadi coking coal yang diperlukan dalam proses peleburan smelter logam. Sementara batu bara dengan kalori rendah sampai menengah umumnya dipakai untuk pembangkitan tenaga listrik. Kandungan kalori batu bara Indonesia secara mayoritas merupakan batu bara dengan kalori rendah ke menengah, sehingga lebih tepat bila dipakai untuk keperluan pembangkitan tenaga listrik. Nah, disinilah adanya kecenderungan untuk pengurangan maupun pengalihan daripada pembakaran batu bara. Ini karena dapat menyebabkan pemanasan global. Untuk itu, maka perusahaan yang memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi, seperti misalnya PLN, telah menyiapkan beberapa langkah ke depan. Langkah inilah yang dikenal sebagai upaya transisi energi menuju kepada Indonesia Net Zero Emission pada 2060. Dalam Indonesia Miner tahun 2023 ini, PLN mempresentasikan roadmap net zero emission tahun 2060 beserta Lighthouse Initiative yang terdiri dari tiga utama yaitu dekarbonisasi, energi as a service, dan pengembangan renewable energy ke depannya seperti itu. Beberapa inisiatif yang dilakukan adalah pembangunan renewable energy. Seperti kita tahu pada tahun 2030 nanti ditargetkan akan masuk 21 gigawatt pembangkit renewable energy ke seluruh sistem di PLN. Itu akan merupakan suatu upaya untuk mengurangi emisi serta mencapai target NDC dari pemerintah sebesar 31,89% di tahun 2030. Selain itu juga PLN berkomitmen untuk terus berupaya mencapai transisi energi mencapai net zero emission pada tahun 2060 seiring dengan program dari pemerintah. Bahkan jauh ke hilir, di mana pemerintah Indonesia agresif mengembangkan ekosistem untuk kendaraan listrik. Terlebih, Indonesia kaya akan nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Maka diperlukan pembangunan infrastruktur SPKLU, yakni stasiun pengisian kendaraan listrik umum secara masif. Nah, PLN tentu tampil menjadi leader dalam upaya penyediaan SPKLU ini. Ini mengingat besarnya potensi bisnis ke depan dengan semakin maraknya pemakaian kendaraan listrik di Indonesia. Upaya lain yang dilakukan untuk pengurangan emisi adalah dengan biomass co-firing. PLN saat ini sudah 37 pembangkit PLTU yang sudah melakukan uji coba co-firing dengan target nanti di tahun 2025 sebanyak 52 pembangkit PLTU kita dengan total kebutuhan biomass sebesar 10 juta ton. Ini merupakan suatu peluang untuk bagaimana kita menurunkan emisi menjadi penurunan emisi. Selain itu juga kita melakukan inisiatif terkait pengembangan ekosistem electric vehicle di Indonesia di mana lebih dari 300 SPKLU yang sudah terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile yang mana itu akan memudahkan pelanggan kita untuk dapat men-charge mobil mereka pada saat di mana saja dan kapan saja. Langkah rinci dalam upaya transition energi atau dikenal juga sebagai dekarbonisasi ini diwujudkan dalam beberapa hal termasuk pengembangan renewable energy. Di mana Indonesia kaya akan sinar matahari sebagai sumber pembangkit tenaga listrik tenaga surya. Dan juga panas bumi untuk pembangkitan geotermal. Selain itu, juga tenaga angin mulai bertahap dimanfaatkan.
Demikianlah episode kali ini menampilkan mengenai bagaimana dinamika kegiatan dan bisnis penambangan batu bara Indonesia dalam rangka mewujudkan transisi energi menuju net zero emission 2060. Banyak kincir angin di sini, dan yang saya senang tiang-tiang yang dipakai untuk turbin ini adalah buatan dalam negeri, yaitu buatan dari Banten, dan kita harapkan ke depan seluruh komponen yang ada bisa dibuat di dalam negeri.